Jadi ini kita membahas tentang zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah ini di dalam hadis-hadis Nabi untuk mensucikan ya, membersihkan ya puasa-puasa kita. Jika ada sesuatu yang sia-sia dari mulut kita, atau ada yang ya mungkin kita berkata kotor ya, nah ini bisa dibersihkan dengan adanya zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan, memfardukan zakatul fitri, zakat fitrah itu untuk apa? Tuhratan lis-shaimi, supaya bersih suci orang yang berpuasa itu minal lahwi, dari sesuatu yang sia-sia. Jadi maksudnya kadang-kadang ngomong itu ini tidak ada gunanya gitu. Padahal orang berpuasa ini kan mestinya menahan itu. Tapi muncul ngecopros gitu, cocok begitu kan. Ya semuanya laki-laki perempuan gitu. Kemudian warofasi, dan kata-kata yang rofas itu vulgar. Jadi membahas artis siapa lalu itu namanya. Ini biasanya laki-laki begitu tuh. Kemudian yang kedua adalah waktu amatan lil masakin, dan memberi makan fakir miskin. Jangan sampai lalu di hari kesenangan kita itu kan harus gembira ya, gembira. Jadi kegembiraan orang beriman berpuasa di dunia itu ada dua, kemudian di akhirat satu. Yang dua itu pertama maghrib. Kenapa kita ini sabar berpuasa? Karena pasti ada waktu maghrib, itu gembira itu. Kemudian gembira yang kedua pada saat sudah selesai semua, nah itu namanya Idul Fitri. Nah itu harus gembira. Nah, kalau Idul Fitri lalu pikirannya ya Allah utang banyak, cicilan, nah itu makanya harus kita bantu, kita supply. Punya hutang itu kasih zakat gharim itu. Kalau untuk makan ya dikasih zakat fitrah itu. Jadi jangan sampai lalu hari kegembiraan. Nah, karena dulu orang Madinah itu dia foya-foya gitu ya. Pertama Yasrib, Rasulullah datang ke Madinah itu mereka minum minuman keras, mereka joget-joget, tari-tari, lalu ya pokoknya gandengan laki-laki perempuan. Kata Nabi, ini mereka apa ini? Ya Rasulullah, mereka sedang merayakan hari raya, namanya Nairuz dan Mahrojan. Nah, langsung kemudian ada perintah, Allah sudah mengganti hari Nairuz Mahrojan yang penuh foya-foya itu dengan Idul Fitri, dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya tidak boleh makan, terus harus ada kegembiraannya. Nah, dan kegembiraan di akhirat itu inda liqa'i rabbih, pada saat bertemu Allah, pada saat di akhirat. Ini kan kita semua akan melihat wujudnya Allah nanti di surga itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah kita karena bekas air wudhu pada saat di surga ini ya, itu terang benderang bersinar-sinar karena bekas-bekas air wudhu. Ila rabbiha, kepada Tuhannya mereka melihat. Nah, jadi bisa melihat. Nah, kalau sekarang kan memang tidak bisa ya, la tudrikuhul absor, Allah itu maha halus, sangat halus ya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh mata kita ya itu. Tentu ini kegembiraan, kenikmatan yang sangat tinggi, yaitu melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat gembira terutama bagi orang yang berpuasa, karena dia sudah disiapkan pintu, namanya pintu Royan, pintu kesegaran. Ayo mana as-shaimun, mana ayo masuk. Kamu kenapa masuk ini? Kamu keluar sudah. Itu karena tidak berpuasa ya. Nah, ini hanya Idul Fitri tapi tidak puasa. Baik itu ya, jadi fungsi untuk zakat fitrah seperti itu. Nah, kemudian untuk standarisasinya, orang membayar itu harus dia hidup di bukan dua alam, bukan. Hidup di 2 bulan. Dia sempat hidup di Ramadan dan dia sempat hidup di bulan
Syawal. Nah itu ya, jadi patokannya. Jadi kalau hidup di salah satunya, maka ini dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Jadi ada bayi misalnya lahir bulan Ramadan, lalu wafat, meninggal dunia misalnya, nah itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia Ramadan lahir normal, laki-laki namanya Muhammad Ramadhani Nurmalio. Kalau Sesar Muhammad Ramadhana Cesario. Nah itu bertahan sampai Idul Fitri, nah, maka orang tuanya wajib untuk membayar zakat. Nah, tapi kalau lahirnya itu malam takbiran, baru lahir ya, perempuan ya, malam Idul Fitri, makanya namanya Siti Ida Lailatul Fitri. Maka ini dia tidak wajib zakat fitrah karena hanya hidup di malam Idul Fitri. Nah begitu ya. Apalagi masih dalam kandungan ya tidak ada zakatnya. Nah sebaliknya ketika orang meninggal wafat dia Ramadan, nah, karena Ramadan saja berarti tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ketika malam takbiran dia wafat, maka membayar zakat. Tapi jangan suruh datang ke sini, nah, karena sudah tidak ada, sehingga yang mewakili yaitu keluarganya. Dan sering saya lihat itu ibu-ibu itu datang bayar zakat itu, nah saya niat zakat untuk saya dan orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Ini ibu ini kok nanggung siapa? Suaminya di mana? Ada Pak, di rumah. Loh kok enggak datang? Datang 2 kali Pak Ustadz, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini harus diluruskan ya itu. Jadi ibu-ibu ini harus dipaksa ini, Pak ini zakat fitrah tidak sah kalau Bapak kan ada dan yang menjadi tanggungan saya. Nah itu. Nah, mestinya kan tanggungan itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin sebagai kepala rumah tangga ya. Ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena keutamaan ya, kuat tubuhnya, wa bima anfaqu min amwalim, dan karena dia menafkahi, termasuk membayar mas kawin. Nah itu ya. Jadi mas kawin itu kan laki-laki kepada perempuan. Kalau seandainya perempuan ke laki-laki namanya mbak kawin. Nah itu. Jadi jangan dibolak-balik. Ah ini kan gajinya si perempuan ini. Misalnya Menteri Sri Mulyani Indra itu kan orang Menteri Luar Negeri, itu kan orang-orang kuat-kuat semua itu ya. Nah, tapi jangan dibolak-balik. Ya sudah, suami di rumah saja sudah, biar ngurus. Nah, sementara perempuan yang di luar. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik. Itu feminisme, itu haram ya hukumnya itu. Nah, perintah sholat juga begitu. Tidak boleh, meskipun ibu-ibu ini kan sering pengajian ya, hafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Sementara suaminya ini hanya lancar 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan bin nas itu. Akhirnya sudah mikir Pak, ini kalkul saja nih. Nah, biar saya sudah. Wah, enggak bisa diganti. Enggak boleh, artinya sepandai-pandainya wanita ya tetap artinya makmum sholat itu ya makmum laki-laki. Jangan dibolak-balik seperti di Amerika itu ada Profesor Aminah Wadud itu ya, guru besar, tapi ya begitu, feminisme. Pokoknya ini laki-laki khutbah, perempuan juga khutbah, laki-laki ngimami, kita ngimam itu. Akhirnya terjadi begitu. Nah, karena ini ya bahaya kalau misalnya perempuan lalu ngimami sholat belakangnya laki-laki ini. Ya dipastikan kalau rukuk itu tidak akan konsentrasi. Alhamdulillah ya Allah. Nah, begitu. Nah, ini jadi ini penting karena ini sudah banyak masalah feminis. Islam itu sudah memerdekakan perempuan, itu sudah sangat tinggi sekali. Ya, dulu orang Yahudi ya, itu kalau wanita haid menstruasi diusir itu dari rumah. Nah itu. Nah kalau sekarang kan enggak ya, perempuan tetap di rumah. Nah, cuma dia enggak sholat, enggak puasa, enggak boleh digauli suaminya. Gitu.
Ya, dulu tidak dikasih waris zaman jahiliyah itu, bahkan dikubur hidup-hidup pada saat masih bayi itu. Nah Islam itu memerdekakan, sudah ini tidak boleh, ini haram ini. Dan nanti di akhirat itu dia pasti bertanya si bayi itu pada saat hari kebangkitan itu, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kamu dulu kok dikubur bapakmu, ini gimana ceritanya? Tuh. Jangan tanya saya, malaikat tanya bapak saya, itu cari coba. Kenapa saya ini dikubur hidup-hidup itu? Nah, itu pertanyaan yang pasti ada nanti di akhirat karena ayatnya ada itu. Bi ayyi dzambin, tidak punya dosa tapi dikubur hidup-hidup. Tidak pernah dikasih warisan. Nah, kalau sekarang kan ya, 1:2 itu sudah keadilan ya, karena oleh karena itu maka untuk zakat fitrah tadi itu dibayarkan, usahakan suaminya itu datang, lalu dia yang mengakadkan ya, saya mengeluarkan nawaitu ikhraj zakat an nafsi ya, untuk diriku ya, wa an ailati, dan semua yang menjadi tanggungan. Ailah itu tanggungan, bahasa Arab family, family itu bahasa Arabnya ailatun, segala tanggunganku. Nah, itu udah cukup itu. Langsung kemudian didoakan. Nah, jadi jangan sampai suruh ibu-ibu datang, nih bapaknya tidak ada gitu Pak Warnadi ya. Jadi suruh datang sini, kalau tidak kasih undangan sudah. Ini kadang-kadang ya Allah, itu namanya OKB itu ya, suami OKB, orang kepala batu itu gitu saja. Nah kemudian untuk ini ya kadar takaran ini, kemarin saya ngisi pelatihan itu Pak Haji di hotel itu. Jadi Baznas kota ini sebelumnya 2,7. Nah ternyata karena mungkin banyak protes-protes sehingga tetap angkanya minimal batas 2,5 kilo. Karena hadis Nabi itu kan dia sok ya, sok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an. Jadi kewajiban zakat fitrah itu satu sok, bukan satu sak ya. Satu sok. Satu sok itu dia 4 mud. Jadi tangan begini itu dikasih beras kali 4. Ini 1 mud ya, 1 mud sekitar 6, sekian ons. Nah, 1 mud ini kadar kita fidyah. Fidyah itu kalau lansia tidak bisa berpuasa mungkin 7 bulan ke atas ya. Nah, itu anak-anaknya ini harus membayarkan. Nah, itu. Termasuk kalau sakit terus menerus ya. Sakit apa? Lambung. Mah itu bagus. Nah, ini saya pernah kena itu hampir 3 tahun itu. Dulu bikin disertasi S3 mungkin stres lah itu. Nah bagus itu ada oatmeal itu, oatmeal. Nah, ini sharing pengalaman aja. Oatmeal itu beli di Mega, Quaker, itu dia seratnya bagus itu. Nah orang yang sakit lambung itu harus ada makanan jeda. Jadi setelah subuh itu pasti lapar. Nah, nanti makan itu nanti jam 7 sarapan nasi biasa, jam 10 makan itu lagi. Oatmeal itu, Quaker itu. Nanti zuhur makan biasa, nanti setelah asar, nah itu makanan jeda lagi. Malam setelah maghrib nasi, baru nanti setelah isya, nah itu alami itu ya. Jadi tidak usah makan apa, promah macam-macam itu malah tidak sembuh-sembuh itu. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah tuntas itu, hampir 3 tahun itu, karena memang stres ya itu waktu bikin disertasi S3 itu. Nah dia seandainya memang dia terus-menerus sakit, tidak bisa untuk berpuasa, maka dia cukup hanya membayar fidyah saja ya. Dan ini angkanya, kenapa Pak Ustadz 45.000 itu dia makan berapa kali? Nah 45.000 itu makan 3 kali itu. Nah 3 kali itu masak sendiri ya, jangan dibandingkan lalapan ayam itu kan 25.000 itu sekali makan itu. Nah, 25.000 kali 3 sudah 75. Jadi Pak Tamin masak sendiri 15.000, masak sendiri itu. Nah kalau beli di warung dapat apa? Jadi 15 kali 3 sudah 45.
Nah 45.000 itulah yang kemudian dibayarkan fidyahnya ya. Itu namanya fidyah, dan ini bisa digabung nanti pada saat di akhir. 45 kali 30 berarti berapa itu Pak Haji? 1.350.000. Nah boleh kemudian kita bayarkan semua di UPZ di sini, nah, boleh, atau mungkin nanti sudah ini 1 juta saya bayar ke UPZ di sini, nanti 350 saya kasihkan langsung, nah, begitu. Tapi kalau bisa karena angkanya itu banyak ya, jutaan, maka ini usahakan dipastikan jangan sampai keliru. Seperti di Jakarta itu dikasih fidyah 1 juta sekian bukan untuk beli makan, tapi beli judi togel. Nah itu ya, jadi hati harus balik. Sekarang sudah tidak ada ya togel-togel karena Verdi Sambo sudah selesai. Nah gitu ya, jadi fidyah itu kemudian untuk pelaksananya batas terakhir itu adalah ya memang untuk waktu utama itu adalah ghurubi syamsin ya, yaitu terbenam matahari pada saat malam Idul Fitri ya, itu waktu utama. Tetapi supaya pembagiannya itu cepat gampang, nah itu mulai awal Ramadan ya, mulai dari awal Ramadan ini kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Nah batas terakhir itu memang sebelum sholat Idul Fitri. Nah kalau sebelum ini antisipasi panitia bagaimana? Nah, ini kan pasti ada begitu itu. Nggak tahu di sini ada Pak Maradi. Nah, maka Ustadz Warnadi harus tulis list di situ, list. Jadi untuk OKB orang kepala batu tadi itu ya. Nah, yang bayar menjelang injury time gitu. Maka langsung list nomor 1 sampai 20 ini adalah orang yang akan menerima zakat untuk yang OKB. Nah, disiapkan dulu. Jadi pada saat sebelum sholat Idul Fitri itu dia sudah niatkan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah terbayar untuk si Maisaro, Marhamah, Maimanah, My Darling, My itu. Nah karena kalau itu hanya membayar lalu belum disetor, setornya itu setelah Idul Fitri, itu namanya sodakotun, namanya ujung-ujungnya jadi sodako. Karena namanya nyetor itu kepada fakir miskin, bukan nyetor kepada panitia. Panitia itu hanya amilnya saja. Karena itu maka di list ya supaya ini. Saya waktu pelatihan ngisi materi di Timika itu ada, Pak Ustadz ini kita dari lembaga amil zakat. Nah ini bagaimana kalau kita talangi dulu? Maksudnya ya ini kita bayar pertengahan, tapi orangnya ini belum bayar ke sini. Kita talangi dulu. Nah, enggak boleh seperti itu ya, karena ini harus akad dulu, harus akad diberitahu. Jangan sampai lalu lembaga amil zakat dia langsung nyusun list 100 orang dibayarkan pas pertengahan Ramadan. Sudah ini bayarkan dulu. Loh, yang bayar siapa? Nanti dulu. Pokoknya kita talangi dulu. Nah, enggak boleh itu. Kasus itu di Timika itu. Nah, saya bilang kalau memang seperti itu kumpulkan dulu di aula 100 orang. Lalu Bapak Ibu sekalian nanti kan otomatis bayar nanti itu, tapi biasanya menunda-nunda nanti sampai akhir. Nah ini kita ada dana sekian, mohon izin ya. Jadi akadnya itu sekarang, yaitu teknis penyerahannya itu nanti menjelang Idul Fitri. Nah, itu tidak apa-apa ya. Nah sehingga nanti itu bisa ditalangi, tapi harus dikomunikasikan dengan orang yang membayar zakat. Jadi tidak boleh langsung ditalang, yo ini gimana ini yang bayar ini lembaga amil zakat atau orangnya. Nah itu ya, jadi ini kasus. Dan di Masjid Istiqomah itu yang grand itu pernah ribut gara-gara barang ini. Jadi sudah nalangi, ternyata orangnya tidak jadi bayar di situ. Habis sampai berapa 6 juta kalau dasar itu tekor itu. Waduh itu jadi tidak usah nalang-nalangi begitu ya. Termasuk dulu dana talangan haji itu kan akhirnya dibatalkan ya, karena namanya orang tidak mampu ya sudah ya tuh. Nah seperti itu ya. Jadi ini zakat fitrah. Kalau seandainya memang di situ terjadi kondisi bencana, kondisi yang lain-lain sehingga
tidak bisa zakat fitrah sebelum Idul Fitri, sebelum sholat, maka dikasih dispensasi, ya, ini sampai terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Nah, jadi seandainya ada emergensi, ada sesuatu musibah, maka bisa diundur, ya, sampai nanti 1 Syawal, sampai terbenam matahari. Nah, gitu ya. Jadi ini perkecualian. Nah, kemudian ini kalau beras, ini terakhir ya, mungkin nanti tanya jawab. Kalau beras tadi 2,5 ke 2,7 boleh. Jadi minimal 2,5 ya, 2,5. Nah, kalau dibayarkan dengan uang, nah uang ini dulu ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu nilainya agak tinggi ya. Jadi 1 sok itu sampai 3,8 kilogram. Nah, itu kalau diuangkan. Nah, ini kan jadi masalah itu loh. Kok uang itu mestinya kan 3,8 kilo ikut mazhab Hanafi. Nah, sementara kita selama ini ya membayar uang ya sama dengan ukuran beras. Nah, akhirnya ulama berkumpul 2020 waktu Covid itu ya. PBNU, Majelis Ulama Indonesia mencari referensi. Ada tidak mazhab Syafi'i ini yang menyatakan boleh pakai uang? Nah, ternyata di dalam kitab-kitab fikih itu ada Imam Ar-Rawiyani Asy-Syafi'i, faqala yajuzu ikhraju az-zakat bin nuqud, ya. Boleh mengeluarkan zakat ini dengan diuangkan, wa qadruha, dan ukurannya itu sama dengan ukuran makanan pokok. Nah, itu aman itu. Nah, kemudian dapat referensi dari mazhab Maliki juga, ada namanya Ibnul Qasim Al-Maliki. Kalau Maliki kan memang mengharuskan makanan pokok. Nah, tapi ada satu imam namanya Ibnul Qasim menyatakan boleh dikeluarkan dengan pakai uang. Nah, dengan 2 referensi ulama besar ini, maka tidak usah kita ragu-ragu, ya tetap kita membayar uang, kemudian besarannya tetap sama dengan besaran beras tadi, yaitu 2,5 atau 2,7 kilo. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau bayar mau lebih ya tidak apa-apa. Misalnya beras betet ya, betet ini kan 15.000 ya, 15.000. Nah, kali 2,5 ya, berarti kemarin dapat 42 Pak Ji, 42.500. Nah, seandainya 42.000 lalu kita lebihkan 50.000, nah, itu faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa melebihkan, maka itu sesuatu yang bagus. Nah, sebagai panitia juga harus cerdas. Ada belangko zakat fitrah, zakat mal, dan sedekah. Jadi bayar zakat fitrah 3 Pak. Berapa semuanya? Nah, uangnya 150.000, nah, bayarnya 100 berapa? 25.000. Berarti sisa berapa itu? Sisa 25. Pak, mohon maaf, ini masih ada sisa 25.000, tapi pulpen saya ini sudah mau saya tulis sedekah. Nah, itu mudah-mudahan Bapak segera bisa untuk sedekah begitu. Jadi jangan langsung Pak ini sisanya. Nah, itu tidak cerdas itu. Harus cerdas gitu Pak. Itu bayangan 30.000 atau dulu kali sekian banyak. Nah, itulah yang difungsikan untuk ngasih transport anak-anak remaja masjid, mungkin suruh ngantar-ngantar. Nah, itu. Karena yang namanya amil itu sebenarnya harus ada SK-nya. Ya, wal amilina 'alaiha, dan orang yang menangani zakat itu SK. Nah, di sini berapa orang Pak Haji? 3 ke 4? 3 ya, SK-nya itu. 3 itu. Pokoknya ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, itulah yang bisa diambil dana dari zakat amil. Nah, adapun yang lain-lain timnya ini itu nanti ambilkan saja dana dari sedekah tadi. Nah, misalnya nyuruh anak-anak tolong kasihkan ke bude siapa yang di sana itu. Nah, Pak, tidak ada ongkos kah? Ah, tidak ada ongkos, seikhlasnya lillahi ta'ala. Nah, tidak bisa itu. Kita kasih transport, mereka dapat dari dana zakat. Ya. Fuqara itu orang fakir yang dia tidak punya penghasilan. Ya, termasuk janda tua-tua itu ya. Namanya armala. Kalau janda muda sudah banyak yang menyantuni. Makanya dalam hadis Nabi itu as-sa'i 'alal armalati, barang siapa yang menyantuni janda tua-tua itu sama dengan pejuang di jalan
Allah. Itu namanya armalatun. Jadi bahasa Arab itu membedakan ada janda tua dan ada janda muda. Muda itu bikrun. Fakir. Kemudian yang miskin. Miskin ini dia ada pekerjaan tetapi tidak cukup. Dari kata sakinah. Sakinatun. Sakinah itu artinya tenang. Tenang di rumah, dia tidak punya ongkos keluar-keluar taksi, dia tidak punya, mau ngojek online juga tidak ada uang, maka dinamakan miskin. Sakinah, tenang di rumah saja, sehingga orang miskin. Kemudian mu'alaf ini paling tidak itu ya 3-4 tahun, jangan sampai terlalu lama-lama bapak mu'alaf. Nah, ada kemarin di Tanah Hitam itu, Tanah Hitam ribut itu di masjid Al-Hikmah. Pokoknya setiap saat namanya mu'alaf itu minta dikasih. Nah, saya bilang mereka ini sudah kuat keislamannya, sudah sering rajin sholat, ini bukan mu'alaf lagi. Nah, terus mereka membutuhkan, jangan dinamakan mu'alaf, ambil dari dana miskin tadi. Sama dengan anak yatim. Anak yatim itu dikasih zakat kan tidak? Tidak boleh, tidak boleh. Hati-hati ya. Kenapa? Karena anak yatim itu dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang kaya raya. Ya, itu. Jadi dalam surat An-Nisa kan wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Nah itu. Dan kalau anak yatim ini sudah dewasa, maka harta warisnya itu yang dititipkan kepada kita, kepada pamannya, kepada Pak D-nya itu harus segera dikasihkan, jangan dimakan. Nah itu. Jadi ini bapaknya mati ya, kemudian ibunya juga meninggal, lalu Pak D-nya, pamannya ini dianggap harta warisannya itu dititip. Nah kalau dia sudah dewasa, mungkin SMA atau 18 tahun, maka diberikan harta waris itu kepada anak, dan itu jumlahnya banyak itu dalam surat An-Nisa itu. Maka di sini jangan atas nama anak yatim. Kalau yatim ini memang membutuhkan, berarti atas nama miskin. Jadi jangan belangko zakat fitrah anak yatim, nah, itu tidak boleh ya, jadi pakai itu. Kemudian kalau budak ini sudah tidak ada ya, budak ini sudah tidak ada. Yang ada apa? Budak yang ada di Gresik itu ya, Pak beliau ya, jadi pernah ke Gresik. Gresik itu ada oleh-oleh khas namanya budak. Nah, itu yang ada sekarang budak. Nah budak ini dulu pertama itu dimerdekakan ya, karena ini bekas-bekas dari orang-orang Yunani. Budak namanya Rokoba itu kan leher sehingga mereka dijual di pasar. Kalau laki-laki dipekerjakan, kalau perempuan ya seperti suami istri ya, makanya illa ala azwajim au ma malakat aimanuhum itu. Nah, oleh karena itu maka di sini tidak bisa kemudian budak ini disamakan dengan pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga kalau budak ya itu bisa dijual belikan. Nah, jadi jangan sampai lalu laki-laki, wah ini pembantu rumah tangga ini sekarang ART ya, dulu pembantu sekarang asisten rumah tangga. Nah, artinya ini kalau budak sudah tidak berlaku, nah ayatnya kita baca itu tidak dinasakh, tidak dihapus, tetapi hukumnya sementara di cancel dulu. Seandainya nanti di akhir menjelang kiamat ini kan kita tidak tahu, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, bisa jadi perang dunia ketiga, terjadi perbudakan lagi, maka ayat itu tetap berlaku tentang perbudakan itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir untuk sabilillah. Sabilillah ini kalau zaman dulu ini membiayai perang ya, biaya perang untuk kuda-kuda, untuk dulu kuda ya, sekarang barakuda brimob itu ya. Nah, kemudian biaya-biaya mungkin makan. Nah, kalau sekarang ini semua untuk sabilillah, maka ini bisa diambilkan dari dana zakat. Itu menurut ulama-ulama termasuk Basnas, pondok pesantren, kemudian pembangunan masjid, kemudian nah ini bisa dialokasikan dana sabilillah. Sebagian masjid itu tidak mau, saya tidak usah sudah. Yang penting kita sudah ada panitia pembangunan, biar dana zakat itu untuk alokasi yang lain. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil itu anak jalan ya, anak jalanan, bukan berarti gelandangan, bukan. Tetapi ini dia musafir yang keliling-keliling lalu habis ya, seperti jamaah tabligh.
Subuh itu saya kemarin ngisi di Al Barkah itu banyak dari India itu. Bahasa Arab tidak bisa, saya tanya Arab tidak bisa, saya tanya Inggris tidak bisa. Akhirnya kita bahasa isyarat. Jenggot masih ada Pak itu Pak. Nah, mereka itu keliling ke Papua Nugini. Nah, saya komunikasi gimana itu bisa masuk Papua Nugini itu, ngurus visa ada di konsulat itu. Lalu mereka jalan ke Vanimo, ya. Pertama itu dikira kayak mau apa gitu, merusak situasi. Ternyata kita ini Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya 10 orang ini masuk Islam itu Pak, gara-gara jamaah tabligh itu. Ya kita memang bagi-bagilah gitu. Ada yang model seperti itu, ada yang ngopeni. Nah, kalau Ustadz Damanhuri kemudian khuruj 40 hari, ya rusak semua itu. Nah, Ustadz Warnadia izin khuruj dulu, enggak bisa. Jadi itu memang gawenya jamaah tabligh, silakan keluar 40 hari. Banyak polisi-polisi saya kenal itu keliling itu, dan mereka yang banyak mengislamkan saudara-saudara kita di Papua Nugini, di Vanimo dan sekitarnya itu. Nah, ini ya, jadi orang seperti itu namanya Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil, dan dia boleh diberikan dana dari zakat ya. Mereka bawa-bawa kompor dan lain-lain ya. Nah, yang penting bersih saja. Kalau di sini mungkin pernah Pak atau enggak? Seringnya itu. Nah, itu namanya jamaah tabligh ya. Ya, dulu pertama itu orang NU itu ya, Kiai Thaifur dari Magetan itu. Lalu kemudian ya ingin aktivis Pakistan ya, IPB India, Pakistan, Bangladesh, nah, sehingga komunitasnya baik di Magetan itu, Temboro itu. Nah ini itu tidak ada masalah ya, yang penting itu beda cara berdakwah saja. Jadi kalau yang lain-lain itu sama dengan kita lah, amaliannya itu sama. Yang beda itu pergerakannya, memang mereka suka yang keliling-keliling gitu. Ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan Ustaz Wahid.